ini rasanya kurang tersampaikan ke publik, gitu ya. Padahal Bapak cukup banyak punya organ yang berurusan dengan komunikasi. Kita ini tumbuh mengikuti jejaknya Pak Prabowo dalam politik. Rasanya kita semua ini, mulai dari Bapak ikut konvensi Golkar, kemudian mendirikan Gerindra, kemudian maju Megapro, maju dan seterusnya sampai akhirnya Bapak terpilih. Perubahan komunikasi seorang Prabowo Subianto sangat jelas gitu. Sayangnya ketika Bapak menjabat, tim Bapak itu tidak cakap melaksanakan kerja komunikasi, sehingga muncullah, walaupun sebenarnya ada sedikit apresiasi yang harus dicatat juga, Bapak tidak menggunakan terlalu banyak buzzer gitu ya, sehingga kata buzzer pun saya juga apa sih itu buzzer? Pendengung, Pak. Pendengung orang ya di sosial media, Pak. Jadi biasanya kalau misalnya mau menghentikan media arus utama untuk mengkritisi, menggunakan buzzer dulu. Tapi kan ada juga robot ya. Iya, bisa pakai robot. Buzzer tuh ada robot, ada manusia. Gitu. Intinya sih itu salah satu apresiasi. Mungkin tapi saya harus pakai buzzer mulai sekarang. Tapi harus ya, ini jadi catatan kita bagaimana komunikasi itu buruk dihadirkan, terutama di akhir-akhir ketika media dikirimi bentuk teror ya, dan dijawab oleh salah satu orang yang seharusnya merepresentasi langsung Bapak gitu ya. Ketua kantor komunikasi presiden itu kan representasi langsung Pak Prabowo. Apa yang disampaikannya itu harusnya menjadi persepsi dari seorang presiden. Ya, saya nggak yakin Pak Presiden bilang ya udah kalau misalnya dapat kepala babi dimasak aja gitu. Ini sesuatu yang serius buat kita. Kita sudah berjalan cukup panjang kebebasan demokrasi kita, kebebasan pers kita, dan saya sempat men-challenge Bapak di suatu waktu, apakah kemudian Bapak akan menggunakan gaya-gaya lama gitu ya? Ya nggak mungkin lagi Bapak bilang, karena sekarang ada sosial media dan media sudah berkembang, semua orang punya hak dan menjadi produsen pesan gitu. Nah, ini apa yang akan Bapak lakukan terhadap ini? Bapak komunikasi. Juga sebelumnya juga sudah mengatakan komunikasi kita jelek dalam satu acara terbuka. Saya ingin jawab ya. Benar sekali. Saya akui bahwa 150 hari saya sendiri menurut pendapat saya yang bertanggung jawab, saya yang salah sebetulnya. Kenapa? Karena begitu kita dapat mandat, fokus saya, antusiasme saya, semangat saya adalah bagaimana bisa dengan waktu yang sesingkat-singkatnya deliver. Orang lapar nggak bisa nunggu, anak-anak yang lapar nggak bisa nunggu. Jadi fokus kita kerja. Mungkin ada yang ngejek ya, tapi saya paham etos. Saya bukan selalu membela Pak Jokowi. Banyak orang yang jelek-jelekin, saya nggak tahu ya. Pasti ada orang baik, ada orang yang tidak baik, ada kekurangan. Tapi etos waktu itu ya, kita ingin kerja, kita ingin buktikan, kita ingin selesaikan. Ada El Nino, ada La Nina, kekeringan, waspada. Nanti gimana? Air, cari air, bikin tim, cari ahli. That was our focus on the first days. Gimana menghemat? APBN, Menteri Keuangan, bagaimana? Pelajari lagi. Itu akhirnya tim saya semua juga kurang, karena kita waktu itu yakin kalau kita bisa deliver dengan baik, dengan cepat, kendalikan harga, turun ini, rakyat merasakan, mereka akan percaya sama kita. Ternyata itu, makanya saya anggap ini mungkin salah saya tidak terlalu ya, kalau Anda perhatikan kemana-mana saya pergi, saya nggak ada wartawan yang embed sama saya dan sebagainya. Karena pendekatan saya waktu itu adalah kerja dan evidence. Kalau saya bisa bikin ini, pasti orang menilai dengan objektif. Ternyata tidak seperti itu, ya.
politik adalah persepsi dan ya kadang-kadang kekuatan-kekuatan tertentu apapun yang kita buat pasti di narasi tidak baik. Karena itu saya mau perbaiki itu. Masalah apa itu? Komunikasi. Salah ucap. Ya, tim saya kan orang-orang baru dalam pemerintahan. Banyak orang baru pemerintahan. Sebagian menteri-menteri yang senior ada yang dari kabinet lama. Ya. Tapi banyak yang baru. Ya. Jadi mungkin kurang waspada, kurang hati-hati dalam mengucap. Ya. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Ya, saya belum ketemu sih sebetulnya setelah itu saya juga kaget ya, masalah kepala babi dan apa ya, itu tikus kirim itu juga saya kira gaya-gaya apa ya, taktik teknik gitu-gitu ya. Bagi saya juga saya nggak terlalu percaya bahwa yang lakukan itu punya sifat-sifat enggak, saya ulangi saya kira yang lakukan itu ingin mengadu domba, ingin menciptakan suasana yang tidak baik. Menurut saya itu ya. Tapi benar itu ucapan yang menurut saya teledor, itu ya keliru itu ya. Saya kira beliau menyesal ya. Tapi ini alasan yang saya bisa kasih adalah mungkin ya karena baru dalam posisi pemerintahan yang selalu disorot. Jadi kadang-kadang orang yang dari dunia perencana atau dunia survei atau dunia akademis muncul di panggung publik kurang cepat menyesuaikan menurut saya.